You were gone Ocean. for It's my job as a wayfinder. nuts. Hello everyone, selamat datang di Kelinci Nongol. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya. Kali ini Kelinci Nongol akan ceritain ke kalian semua tentang film seorang gadis bernama Moana yang punya tekad untuk mempersatukan semua suku yang keberadaannya masih belum diketahui. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah Moana 2. Beberapa waktu setelah Moana berhasil menyelamatkan desa dari kutukan kehancuran, Moana kembali mendapat tugas berbeda dari sang ayah, yaitu pergi mencari keberadaan suku lain yang tinggal di pulau sekitar. Sayangnya, setelah berusaha keras mencari ke sana kemari, Moana tidak kunjung menemukannya. Sampai akhirnya secerca harapan pun muncul tatkala Moana mendapati sebuah cangkir pecah dengan ukiran yang memperlihatkan sekelompok suku. Penemuan tersebut membuat Moana bahagia. Ia segera pulang dan memberitahu penduduk desa. Desa suku Tui, tanah kelahiran Moana, merupakan pulau yang sangat subur dan sudah sangat berkembang. Banyak aktivitas yang dilakukan para penduduk seperti tukang kapal yang dipimpin oleh Loto, kisah petualangan Moana dan Maui yang diceritakan secara turun-temurun oleh Moni, serta berbagai jenis pertanian yang dikelola oleh Kele. Kepulangan Moana disambut meriah oleh para penduduk termasuk adik kecilnya yang bernama Simia. Ia begitu mengagumi sosok Moana yang bisa pergi petualang dan menemukan bermacam-macam hal menakjubkan di luar sana. How long did it take? Voyagers. Di sisi lain, Maui terlihat sibuk menghadapi wanita bernama Matangi yang merupakan manusia setengah dewa seperti dirinya. Usut punya usut, kedatangan Maui ke sini adalah untuk menantang Dewa Nalo. Namun Maui justru berhasil dikalahkan lebih dahulu oleh Matangi yang kemudian mengikat Maui di satu tempat. Malam ini, kepala suku mengadakan perjamuan atas kesuksesan dan kepulangan Moana. Kepala suku juga mengundang para penduduk desa demi melakukan penobatan kepada Moana yang dipercaya meneruskan leluhur mereka sebagai Tautai, sang penghubung sekaligus pelindung bagi semua suku. Di tengah ritual, secara tiba-tiba cuaca berubah drastis. Badai besar mulai datang disusul dengan petir yang menyambar tepat di hadapan Moana. Dalam pingsannya, Moana bertemu dengan leluhur Tautai. Beliau mengisahkan mengenai perjalanan panjang dalam misi menemukan Pulau Motuvetu, sebuah pulau ajaib yang menjadi jembatan penghubung antar pulau lainnya. Namun, beberapa tahun setelah melakukan perjalanan, Tautai tidak kunjung menuntaskan misi dan hilang tanpa kabar. Maka dari itu, Tautai mempercayai Moana meneruskan misi pencariannya atau nasib buruk akan menimpa desa. Pada pesan terakhirnya, Tautai memberi petunjuk pada Moana agar mengikuti api langit untuk menemukan Pulau Motuvetu. Dalam sejarah hilangnya Pulau Ajaib Motuvetu adalah ulah dari si Dewa Nalo. Nalo sengaja mengutuk pulau tersebut dan menghilangkan keberadaannya agar semua orang yang berada di pulau berbeda tidak dapat berhubungan satu sama lain. Di mana jika hubungan mereka terputus, maka Nalo akan mendapatkan kekuatan lebih besar. Mengetahui misinya akan sangat berat, membuat Moana hampir putus asa. Akan tetapi, karena ia menjadi satu-satunya harapan bagi masa depan desa, Moana akan berusaha keras menuntaskannya. Kemudian, menyadari perjalanan Moana kali ini tidak akan mudah, ia pun merekrut beberapa penduduk yang akan berperan penting. Mulai dari Loto sebagai tukang kapal, Kele sebagai koki kapal, dan Moni sebagai pengemudi kapal. Sebelum berangkat, Moana menyiapkan berbagai barang bawaan termasuk makanan yang melimpah. Lalu ia memergoki Simia yang bersembunyi di satu barang bawaannya karena ingin ikut bersama Moana. Tetapi Moana berhasil meyakinkan sang adik kalau perjalanan ini sangat panjang. Jadi Moana tidak ingin membahayakan adiknya dan berjanji akan segera kembali dengan membawa orang-orang dari pulau lain. Di tengah perjalanan, Moana dan kawan-kawan mendapati sebuah meteor yang melesat di langit. Mengingat pesan leluhur Tautai kalau api langit adalah petunjuk mencari Pulau Motuvetu, Moana pun mengikuti arah jatuhnya meteor. Secara tiba-tiba,
Meteor yang menjadi petunjuk Moana meledak menjadi serpihan bersamaan dengan munculnya kabut disusul oleh arus laut kuat dari dasar laut. Dari balik kabut keluar sebuah kapal besar milik bajak laut Kokomu. Kelompok bajak laut tersebut rupanya sedang dikejar oleh seekor monster laut yang besarnya seperti pulau. Demi bisa menghindari monster, Moana memanfaatkan kapal bajak laut untuk menarik kapal kecilnya. Begitupun dengan para bajak laut yang ingin menumbalkan Moana untuk mengalihkan perhatian monster. Di tengah kepanikan, ketua bajak laut Kokomu mendapati bendera kapal Moana yang berasal dari Pulau Motunui. Salah satu anggotanya juga mendapatkan sebuah gambar cerita petualangan Moana bersama Maui. Kebenaran tersebut pun membuat ketua Kokomu akhirnya berterus terang kalau mereka semua berasal dari Pulau Kokonat yang terhubung dengan Pulau Ajaib Motufetu. Namun, semenjak kutukan Nalo yang menghilangkan keberadaan Pulau Motufetu, penduduk Kokonat terpaksa mengarungi lautan sebagai bajak laut demi mendapati tempat tinggal baru. Kemudian, melihat kemunculan Moana dan kawan-kawan yang berencana akan mencari Pulau Motufetu, membuat ketua Kokomu menaruh harapan besar pada Moana. Dan sebagai bentuk dukungannya, bajak laut Kokomu memberikan senjata agar Moana dan kawan-kawan dapat melawan monster laut. Sayangnya, akibat kecerobohan Loto, seluruh senjata jatuh ke dalam tubuh monster. Beruntung, salah satu penduduk Kokonat bernama Kokote berhasil menyerang hingga membuat monster laut kehilangan kesadarannya. Akan tetapi, karena kondisi kapal yang sudah terlanjur berada di dalam mulut monster, Kokote terpaksa mengorbankan Moana dan kawan-kawan agar penduduk Kokonat tidak ikut tertelan. Ketika dalam kondisi jatuh, Moana harus terpisah dengan kawan-kawan. Loto, Moni, Kele, dan Kokote jatuh ke lambung monster hingga mempertemukan mereka dengan Maui. Rupa-rupanya setelah mengalahkan Maui, Matangi sengaja mengikat tubuh Maui lalu memasukkannya ke dalam monster laut. Pada momen ini, Maui pun sadar kalau mereka pasti bersama dengan Moana. Tanpa berpikir panjang lagi, Maui mengajak kawan-kawan agar segera mencari Moana yang saat ini berada di bagian tubuh berbeda dan bertemu dengan Matangi. Matangi sendiri mengetahui banyak mengenai latar belakang Moana, termasuk misi besarnya untuk menemukan Pulau Motufetu. Yang mana itu berarti Moana harus berani menantang Nalo dan melepaskan kutukannya. Di sini Matangi bermaksud akan membantu Moana menuntaskan misi tersebut. Ia kemudian memberitahu kalau Moana ingin menemukan teman-teman dan keluar dari tubuh monster, Moana harus berani mengambil jalan yang berbeda. Namun alih-alih naik ke atas, Matangi justru menuntun Moana untuk turun lebih dalam. Sampai akhirnya Moana tiba di gerbang dunia dewa. Tidak lama kemudian, Maui dan kawan-kawan pun muncul. Mereka hendak menyelamatkan Moana dari Matangi. Akan tetapi, tujuan Matangi sebenarnya adalah untuk membantu. Ia sengaja mengurung Maui ke dalam tubuh monster laut demi mempertemukannya dengan Moana. Selanjutnya, Moana pun memulai ritual membuka gerbang sesuai dengan instruksi dari Matangi. Gerbang dunia dewa membawa Moana dan kawan-kawan sampai ke dunia yang berbeda. Moana lalu menerangkan maksud dan tujuan misinya, yaitu untuk menyelamatkan Pulau Motufetu dari kutukan Nalo. Maka dari itu, ia sangat membutuhkan kekuatan Maui agar bisa menuntaskan misi besar ini demi keselamatan semua orang di pulau. Tidak disangka-sangka, Maui pun mengetahui nasib Pulau Motufetu yang dikutuk oleh Nalo. Kabar buruknya, Nalo mengutuk Pulau Motufetu dengan menenggelamkannya ke dasar laut dunia dewa dan mencegah siapapun mendekati Pulau Motufetu menggunakan kekuatan badai petirnya. Secara tiba-tiba, beberapa monster laut nokturnal kiriman Nalo datang menyambut kehadiran mereka. Maui berusaha melindungi kapal dengan melakukan penyerangan, selagi Moana dan kawan-kawan berusaha melarikan diri. Serangan barusan hampir merenggut nyawa Mone. Beruntung Maui berhasil menyelamatkannya tepat saat matahari terbit dan menakuti para monster laut. Dalam kondisi kapal yang sudah hancur, air laut membawa kapal Moana sampai ke sebuah pulau terbengkalai.
Dari kejadian barusan membuat Mona sadar kalau misi ini sangat berbahaya dan mungkin mereka tidak bisa pulang dengan selamat. Bersamaan dengan itu, Mona dan kawan-kawan menemukan kapal milik leluhur Tautai yang sudah hancur, membuat rasa keputusasaan semakin menyelimuti. Akan tetapi, Maui dan kawan-kawan tidak pernah sedikit pun meragukan Moana. Mereka mulai memperbaiki kapal, menggunakan sisa kapal leluhur Tautai yang membuat Moana kembali mendapatkan semangat juangnya. Setelah mempersiapkan kapal dan mental, Maui menuntun Moana menuju lokasi Pulau Motofetu yang disembunyikan. We just have to outsmart him. Find some. Terlihat di sana ada badai angin tornado dan petir besar melindungi wilayah tersebut. Di sini Maui berencana menghadapi kutukan Nalo untuk membuka jalan bagi Moana dan kawan-kawan agar sampai ke atas pulau. Setelah mereka berada di lokasi yang ditentukan, Maui akan mengangkat Pulau Motofetu dari dasar laut menggunakan kail saktinya. Di tengah pertarungan, Moana berencana mengalihkan perhatian Nalo dengan membiarkan semua badai petir mengarah padanya. Sementara itu, Maui mulai melempar kail pancing dan mengangkat Pulau Motofetu. Naas, Nalo menyadari rencana Maui. Dia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengagalkan upaya tersebut. Serangan barusan berhasil membuat Maui tidak sadarkan diri hingga menetralisir kekuatan dalam tubuhnya. Selagi kawan-kawan menyelamatkan Maui, Moana yang tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Maui langsung terjun ke dalam laut untuk menyentuh Pulau Motofetu. Moana akhirnya berhasil menyentuh Pulau Motofetu. Pada akhirnya, perjuangan Moana berhasil mematahkan kutukan Nalo karena ia berhasil menyentuh Pulau Motofetu, meskipun membuatnya tak sadarkan diri. Setelah kutukan terpatahkan, arwah leluhur Moana datang. Mereka memberi cahaya kehidupan dan membentuk tato di lengan Moana, mengisyaratkan dirinya telah berhasil menjalankan misi besar dan sebagai tanda kalau dia adalah Tautai yang menyatukan seluruh pulau. Keberhasilan Moana juga mengembalikan kekuatan Maui dan memunculkan kembali semua tato di tubuhnya. Kini, tugas terakhir Moana adalah mengangkat Pulau Motofetu ke permukaan menggunakan mata pancing ajaib milik Maui. Setelah Pulau Motofetu sampai ke permukaan, di situ muncul jalan bercabang yang menyatukan seluruh pulau dari tempat berbeda-beda. Dari Pulau Motofetu, Moana dan kawan-kawan mendapati seluruh gambar mengenai berbagai pulau yang terhubung. Tidak lama kemudian, suara panggilan pun terdengar. Moana dan kawan-kawan mendapati beberapa orang dari suku lain mulai berdatangan. Kemudian, membawa mereka untuk mengunjungi Pulau Motunui untuk menjalin hubungan dan bertukar pengetahuan. Akhirnya, Moana pulang dengan penuh rasa bangga. Meski perjalanan yang begitu rumit, tapi itu semua membuahkan hasil yang memuaskan. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian di sana selalu dikelilingi oleh orang-orang tersayang. Saya Andres, terima kasih.